Bim, salah Bim, balik lagi di channel Bang Bims. Oke, teman-teman, kita hari ini udah kedatangan kawan gua, ada Kang Agus Saripudin. Sih. Jadi ini buat klarifikasi juga nih Gus, pakaian gua bukan karena gua pengen rapi nih. Kalau di YouTube gua sih santai-santai aja ya kan. Betul. Tapi emang karena kebetulan hujan, jadi pakaian tuh nggak kering tadi gua cuci. Malas nyuci juga ya? Ya wajar lah ya anak kos ya kan. Oke nih, langsungnya teman-teman nih kita mau tanya-tanya Kang Agus Saripudin ya kan. Karena kita melihat bahwasanya Kang Agus nih kan kokolotna Sunda, cenah. Di Pamulang nih kokolotna Sunda. Aduh. Orang tuanya anak-anak Sunda lah yang ada di kampus Unpam ya. Di Unpam aja mungkin ya, Agus Pamulang gitu. Mungkin Kang Agus bisa cerita-cerita dulu Kang Agus, dari mulai Kang Agus lulus sekolah sampai dengan hari ini dan memutuskan untuk kuliah gitu. Perjalanannya gimana tuh kira-kira? Oke, sebelumnya makasih juga nih udah diundang sama teman seperjuangan juga. Ini ada ketua ya, ada Bung Bima juga. Beberapa waktu yang lalu memang kita intens komunikasi. Bukan gua so sibuk sebetulnya, cuman memang kemarin itu ada beberapa pekerjaan gitu yang nggak bisa ditinggalkan. Gitu ketua. Ini klarifikasi juga gitu ya. Nah kalau misalkan pertanyaan tadi, mungkin sebelumnya perkenalkan saya Agus Saripudin. Saya asal dari Kuningan, Jawa Barat ya. Mungkin ada teman-teman juga yang memang berasal dari Kuningan, Jawa Barat khususnya. Untuk pendidikan SD, SMP, SMA diselesaikan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, setelah dari situ datang ke Pamulang itu di tahun 2016. Memutuskan untuk kuliah di Universitas Pamulang. Di 2016 kebetulan masuk di Unpam dan ngambil Fakultas Ilmu Hukum sampai hari ini. Dan sedang proses akhir lah ibaratnya gitu. Sedang proses akhir. Itu mungkin ketua. Jadi kenapa nih ketua? Lu kan dari Kuningan nih, kenapa bisa sampai kuliah di Unpam? Sebetulnya apa ya? Nggak disengaja juga, nggak disengaja karena memang kan setelah SMA itu gua itu kan berhenti nih. Jadi nggak kerja, nggak kuliah lagi, nganggur lah gitu ya ibaratnya. Nganggur dulu setahun tuh, cuman karena orang tua itu nyuruh, udahlah katanya kalau nggak mau kerja kuliah aja gitu. Kebetulan punya saudara yang memang udah duluan di Unpam. Dia ngambil akuntansi, direkomendasi sama dia. Ya udah deh gitu kan, daripada banyak waktu kosong yang kebuang, akhirnya ambil formulir dan masuklah di Unpam. Itu mungkin. Jadi kayak gitu ya, berarti lu dari jaringan keluarga juga ya? Jadi jaringan keluarga yang banyak, memang pernah duluan ada di sini. yang banyak juga Gus nih dari narasumber gue sebelumnya gitu, jauh-jauh dari kampung gitu kan, kuliah mentoknya di Unpam gitu. Nah itu emang sih Unpam solusi terbaik lah. Solusi terbaik sebetulnya, solusi terbaik. Nah tapi nih Gus, gue mau tanya nih, lu kan sampai hari ini kan kemudian jadi ketua Kosgoro ya? Sekarang ketua Kosgoro. Nah kemudian sebelum lu ketua Kosgoro kan lu udah bentuk ini ya, PMRS ya? Ya. Nah itu gimana tuh Gus, perjalanan lu dari lu nganggur nih setahun ya kan? Kemudian lu masuk kuliah dan memutuskan untuk aktif berorganisasi itu gimana ceritanya? Ini pertanyaannya bagus banget nih, karena memang seringlah mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah dengar juga cerita ini gitu. 2016 masuk kuliah, ya jadi masuk kupu-kupu lah, kuliah pulang gitu kan. Kuliah kunong-kunong. Apa tuh? Kuliah nongkrong. Nah itu juga masuk, kuliah nongkrong juga masuk. Kebetulan 2017 itu mulai ngerasa, kok gue gini-gini aja gitu, dalam artian gua nggak punya temen, nggak punya senior, nggak punya relasi gitu. Ikut sama beberapa temen yang memang sudah aktif berorganisasi duluan, jadi ngebuka gitu mindset gua bahwasanya memang kayaknya melalui organisasi itu jadi salah satu jembatan yang baik gitu untuk kita memperbanyak temen gitu kan. Terus adanya PMRS itu sebetulnya gini ketua, itu menjadi salah satu bentuk keresahan lah. Gua khususnya gitu ya. Gua datang 2016 ke sini dari daerah gitu ya, gue ngerasa itu gue nggak punya siapa-siapa, gue cuman kuliah kosan nongkrong kosan gitu kan. Jadi ada suatu keresahan, ada suatu kegelisahan gitu, dimana muncul inisiatif bahwasanya jangan sampai ke depan adik-adik kita ini yang dari daerah khususnya datang ke Pamulang ini kuliah di sini ngerasain hal yang sama gitu. Jangan sampai mereka di sini ngerasa sendiri gitu. Makanya atas inisiatif bersama antara gua dan kawan-kawan pada saat itu kita bersepakat lah, kita buat suatu rumah gitu.
suatu rumah, suatu organisasi yang kita namain sampai hari ini yaitu Paguyuban Mahasiswa Rantau Sunda. Berarti udah lama juga ya? Udah lumayan lama, udah cukup lama, dan baru kemarin tanggal 26 itu PMRS itu menginjak usia yang keempat. Gitu. Baru milad kala yang keempat. Gitu. Tapi kan nggak mungkin juga nih ketua, lu datang kemudian resah terus ucuk-ucuk lu bikin organisasi gitu. Betul. Kan? Pasti kan apakah emang PMRS ini jadi organisasi pertama lu apa ada sebelumnya? Sebetulnya untuk organisasi awal itu ada salah satu organisasi internal kampus. Gua juga kebetulan sebelum buat PMRS itu gua aktif sebagai anggota himpunan mahasiswa Fakultas Hukum gitu, atau HIMA FH lah gitu. Dan di HIMA FH itu 3 tahun sebetulnya, 3 periode. Nah, di periode pertama gua masuk di HIMA dulu nih sebelum PMRS. Nah, karena memang udah di HIMA, udah sedikit banyaknya mulai belajar, makanya saat bareng-bareng sama kawan-kawan ngediriin PMRS itu nggak terlalu sulit lah gitu, karena memang dibantu sama senior-senior lain juga gitu. Berarti lu alumni MFA juga ya? Alumni MFA gitu. Alumni MFA juga kan angkatan gua, jadi kuliah nih seangkatan sama Kang Agus gitu kan, cuma bedanya gua udah sarjana, beliau OTW. Ini udah lebih dulu progresnya gitu, jadi kita sebentar lagi nyusul lah. Iyalah harus tuh, kan gue lulus kan biar jadi motivasi buat kawan-kawan. Betul, sepakat itu, dan gue pun merasa termotivasi atas hal itu sebetulnya. Sekaligus merasa tersindir juga. Nah, Kang Agus, gue juga pengen denger nih, ketika lu ngebangun PMRS gitu, sampai dari mulai berdiri sampai dengan hari ini, ada nggak sih yang coba untuk jadi kerikil lah dalam perjalanan pembentukan tuh sampai hari ini udah 4 tahun, berarti udah lumayan lama lah gitu kan. Ada nggak perjalanan yang bikin pasang surut lah gitu kan? Jawab ya saya. Ya kalau misalkan hal itu ya ente juga sama lah menyelami organisasi gitu, pasti ada, atau mungkin bukan kita doang tuh ya, mungkin kawan-kawan yang lain juga ada pasang surutnya, kerikil dan lain sebagainya dalam membentuk atau menjaga organisasi, itu ada sebetulnya. Cuman ya nggak perlu juga kan harus kita buka di sini secara intens gitu. Cuman yang jelas di dalam perjalanan menuju 4 tahun sampai hari ini, ada di podcastnya Bang Bim ini adalah kenangan-kenangan gitu, kilas balik ya perjuangan lah, kerikil-kerikil, batu sandungan, yang mau motong dan lain sebagainya, itu banyak banget ketua gitu. Banyak banget, ada yang mau motong dan lain sebagainya, biasa lah namanya organisasi gitu kan. Kalau ini sedikit kita dibilangnya offset, nggak tertib dan lain sebagainya, hal biasa lah kayak gitu. Tapi kalau gue sih ya, ini bahan omongannya Gus, kalau senior gitu, kalau gue tabrak dulu sih. Nah, tabrak dulu ya, baru kan nanti di ujung ketemu kan. Itu lebih asik sih menurut gue. Karena kan ya lu tau lah, gue nih kan bukan tipikal orang penganut gitu, bukan yang ya siap gitu, nggak bisa gua. Jadi nggak jadi soal tabrak dulu aja. Baru cerita nanti kan ketemu di meja kopi kan benar. Ya kan, muara akhirnya di situ. Nah ketua, tapi gue juga pengen denger nih, mungkin teman-teman juga pengen denger gitu kan. Selama lu di PMRS kemudian masuk ke Kosgoro, lu demisioner di PMRS, terus lu memilih Kosgoro sebagai perahu lu selanjutnya gitu. Nah itu gimana tuh perjalanan? Sebetulnya ini perlu dijelasin juga nih ke teman-teman, khususnya subscribernya Bang Bim nih. Gue itu di PMRS itu sebetulnya yang pertama nih, ketua umum pertama itu periodenya 2018-2021. Kemudian selesai dari PMRS, ini gue buka aja ya gitu. Banyak loh organisasi-organisasi lain yang menawarkan gitu posisi ketua umum juga gitu. Ada beberapa organisasi yang menawarkan, sampai akhirnya bukan gue menolak nih, bukan gitu, tapi menyesuaikan dengan kultur gua sebetulnya gitu kan, menyesuaikan dengan kultur gitu dan karakter gua gitu, hingga pada akhirnya memang ya lagi-lagi terkait dengan hari ini gua sebagai ketua umum DPD Hima Kosgoro, ya otomatis nggak nerima gitu aja sebetulnya. Jadi perjalanannya ya cukup panjang juga sampai hari ini di Kosgoro, dimana memang selain daripada dorongan senior atau amanah dari senior gitu, di sisi lain gua merasa ya Kosgoro ini ya sesuai lah dengan cocok lah dengan gua gitu. Karena ini kan mungkin nih sebagian teman-teman yang lain nih, di luar yang lain nih, yang memang belum tahu, menganggap Kosgoro itu underground partai ketua. Ini yang perlu diklarifikasi sebetulnya. Jadi
mumpung di podcastnya Bang Dim nih, gue klarifikasi juga bahwasanya Kosgoro atau Gema Kosgoro ini bukan underground partai dan kita ini tidak berafiliasi dengan partai politik atau kekuatan politik manapun. Kita pure independen. Makanya yang tadi gue bilang, gue rasa di Gema Kosgoro ini berbicara sejarah yang panjang dan ini juga organisasi nasional gitu ya. Ya pada akhirnya ya oke, gue wakafkan diri gue untuk di Gema Kosgoro. Gitu sih Berarti Ketua. lu kuning nih. Kuning Ketua. Tapi bukan beringin. Bukan beringin. Kita sama beringin itu ya sama warna. Cuma sama warna aja ya. Sama warna. Ya, apa namanya? Kan pandangan politik kan pasti berbeda gitu. Berbeda benar-benar. Begitupun juga dengan kita nih ketua, walaupun kita berkawan gitu kan, pandangan politik kan pasti beda-beda. Betul, gitu. sepakat. Nggak selamanya sama gitu Betul, kan. betul. Nah itu juga. Tapi apa namanya? Kalau lu ketua, Cipayungnya apa ketua? Kalau Cipayung kebetulan gua dari himpunan mahasiswa Islam. Gua dari komisariat atau kolega komisariat Lego Soraya. Ya meskipun nggak aktif ya gitu. Tapi berbicara pengkaderan LK1 gua di sana. Oh gitu. Berarti lu HMI juga ya? HMI hijau hitam kita. Nah ketua, basic lu HMI, tapi lu pilih Kosgoro gitu kan? Antara hijau dan kuning gitu. Nah kemudian ada nggak yang memang ketika lu ngejabat gitu ada pertentangan gitu? Nggak ada sebetulnya gua, karena memang ya seperti yang kita tahu sanat hijau hitam dengan kuning itu ya sebetulnya kalau berbicara secara kultur sama aja. Beririsan lah ya. Iya, yang berbeda itu hanya warna aja, itu aja mungkin. Jadi nggak ada lah pertentangan ya. Kalau tadi mungkin kayak pertanyaan pertama ya terkait batu sandungan dan lain sebagainya ada, tapi untuk pertentangan nggak ada sih sampai hari ini gitu. Aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Seruput dulu tapi Oh iya, iya. Jangan lupa juga nih teman-teman di subscribe, like, share dan komen juga nih di channel Bang Dims. Nah selanjutnya nih ketua, kalau misalkan lu sampai dengan hari ini tadi lu udah cerita lah apa namanya perjalanan lu di organisasi kan luar biasa gitu kan. Tapi masalah kita tahu nih ketua, kita kan posisinya anak-anak remaja nih ketua gitu kan. Nah lu berangkat dari kampung kemudian lu masuk di Pamulang gitu kan, pasti kan ada perbedaan kultur gitu. Ada perbedaan kultur yang membuat kita masuk dalam zona kenakalan remaja ketua. Betul. Nah gimana ketua, lu pernah ngalamin apa enggak? Ya kalau misalkan kenakalan remaja sebetulnya itu kan apa ya, menjadi salah satu gejala sosial dan mungkin bukan di Pamulang aja ketua. Apalagi di Pasir-Pasir kayak kita gitu kan. Ya kenakalan itu ya paling kayak misalkan ya nongkrong dan lain sebagainya lah ketua. Itu aja sebetulnya. Kayak Lu gitu. paling bandel itu berarti dia. Itu paling bandel. Enggak ketua, kan ini kan mengkonfirmasi Iya, gitu iya, kan. iya. Misalnya banyak nih dari teman-teman cerita ke gua, wah panggil Agus gitu kan. Agus banyak tuh cerita nakalnya gitu. Nah makanya itu kita tanya nih di sini ketua, gimana? Berarti nakal lu cuma sebatas nongkrong? Itu aja paling nongkrong aja gitu. Maksudnya ini harus diklarifikasi juga nih teman-teman nih. Maksudnya kenakalan seperti apa gitu. Jadi kan harus jelas juga. Berarti ya sebatas apa namanya kenakalan di tongkrongan aja. Di tongkrongan aja paling begitu. Tapi kalau masalah dunia percintaan gitu lah, lu gimana tuh perjalanan lu sampai hari ini? Kalau perjalanan dunia percintaan dari semenjak 2016 yang gue bilang gue datang ke Pamulang, ya terkait lawan jenis gitu ya bisa dihitung jari lah. Cuman sampai hari ini yang ketahuan nih yang ketahuan kehitung jari lah. Cuman sampai hari ini masih tegak lurus ketua sama satu orang lah. senior gua tuh. Iya, kebetulan senior lu gitu kan. Udah hampir mau 5 tahun lah. Dan ini pertanyaannya juga agak bahaya juga nih teman-teman. Ya enggak ketua, kita kan mengkonfirmasi tapi ya apa namanya ya pasti kan orang menjalani dunia percintaan itu kan ada pasang surutnya juga. Betul. Ketua, ya kan namanya kita laki-laki posisinya lelaki remaja gitu kan ya bandel-bandel dikit. Iya. It's normal lah menurut gua gitu kan, karena daripada lu nikah baru bandel ya kan. Betul. Gimana tuh? Mendingan kita nakal dulu baru setelah nikah tobat tuh. Tobat. Tapi alhamdulillah ketua kan enggak ya gitu ya. Enggak. Jadi Jadi ada apa? pun kenakalan biasa lah. Ya paling ketahuan beberapa kali minta maaf. Gitu aja. Nah kemudian ketua, lu dari kampung sampai sini
tadi gue bilang ada perbedaan kultur gitu. Nah, terus kemudian gimana tuh lu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan? Biar jadi masukan juga buat teman-teman yang merantau hari ini ketua. Sebetulnya bukan menggurui ya, cuman izin sharing aja gitu untuk nanti apalagi adik-adik kita nih yang dari daerah gitu mau kuliah, apalagi di Pamulang khususnya. Memang gue merasakan hal yang sama lah dengan apa yang tadi ditanyakan nih oleh Bang Bim gitu ya. Perbedaan kultur itu ada, yang biasanya gue itu di kampung gitu kan, jadi ruang lingkupnya itu ya teman-teman di daerah gitu, tiba-tiba datang ke sini otomatis 180 derajat itu berbeda ketua. Dari mulai jam main, terus juga circle tongkrongan dan lain sebagainya itu beda banget gue rasain. Cuman memang untuk di awal itu masa transisi agak sulit ketua. Jadi ibaratnya kita yang datang nih baru dari daerah ke sini ya karena nggak enakan, meskipun ya dalam tanda kutip itu negatif gitu ya, nongkrong dan lain sebagainya gitu ya, mau nggak mau kita mengikuti itu ketua. Tapi pada akhirnya lambat laun gitu kita juga harus benar-benar bisa membiasakan diri memilah dan memilih sebetulnya. Bukan berarti kita di sini apa ya mengkotak-kotakan pertemanan, bukan gitu. Cuman kita juga seiring berjalannya waktu sudah harus bisa lah, apalagi fase-fase dewasa gitu ya, udah harus benar-benar bisa milih mana nih circle yang memang baik, Filter lah ya. nah difilter aja gitu sampai akhirnya ya berjalan dengan sendirinya aja. Jadi ya jangan sampai ke bawah arus aja sih. Itu mungkin Pas lu masuk sini yang paling beda pasti bahasa ya. Bahasa gitu kan. Apalagi kan di Tangsel nih kan mayoritas kalau Sunda pun Sunda Kulon gitu Iya, ya kan. benar. Yang ngomongnya kalau menurut lu dari Kuningan gitu kan pasti beda tuh. beda Sunda Kulon sama Sunda Jawa Barat gitu kan. Nah, itu kan juga apa namanya mempengaruhi psikis juga ya, Benar, orang sama-sama benar. Sunda gitu. Tapi Benar. kan nah, tapi di PMRS ketua antara Sunda Kulon sama Sunda Jawa Barat tuh gimana tuh? Ketemu nggak tuh? ketemu pada akhirnya. Cuman memang untuk awal-awal itu agak canggung dan agak kaget juga gitu, apalagi ya teman-teman yang khususnya dari dialek selatan nih, dari Parahyangan gitu, kayak dari Bandung, Cianjur, Garut dan lain sebagainya, yang bahasanya kita kenal halus banget gitu ya. Pertama kali masuk ke sini ketemu sama kawan-kawan kita yang dari Kulon, agak kaget tercengang gitu kan. Cuman ya karena udah terbiasa sering ketemu, pada akhirnya saling memahami satu sama lain. Kita tetap sama-sama Sunda gitu, nggak ada perbedaan apapun, hanya dialek aja sebetulnya. Jadi kita juga nggak mau kotak-kotakan gitu. Pada akhirnya ya udah, mau dia pakai bahasa Kulon, Sunda Kulon, ini pakai bahasa Sunda Priangan, nggak jadi soal gitu. Jadi nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang baper dan lain sebagainya. Tapi mendingan apa namanya? Mendingan ketemunya pakai bahasa Indonesia itu ya, biar normal ya. Kalau kayak gitu bisa lebih baik lah, karena kan kita takutnya kalau gua pakai bahasa Sunda ini ada yang tersinggung gitu ya. Jadi gue juga sering menempatkan tuh, takutnya bahasa gua kasar kan, yang lebih baik cari aman pakai bahasa Indonesia aja, kayak gitu paling. Seruput dulu kopinya ketua, kita ngobrol-ngobrol santai nih kan. Tadi udah kita tahu nih. Tapi tadi kan udah cerita juga ketua mengalami apa namanya ya di perantauan begitulah kira-kira gitu kan kondisinya. Tapi basically dari keluarga lu sendiri nih ketua, basicnya apa? Kalau misalkan dari orang tua sendiri, dari keluarga khususnya ya, basic keluarga itu sebetulnya memang wira swasta. Gitu. Apalagi kan orang-orang Kuningan terkenal dengan warkopnya gitu kan, dengan warung-warung kopinya, warung makannya kayak gitu. Dan gue pun memang ya kedua orang tua basically gitu, memang ya wira swasta atau pedagang gitu. Dan hari ini juga masih ada di Kabupaten Tangerang. Dari 98 sampai hari ini nih 2022 masih di sana. Oh, berarti lu tinggal di Tangerang ya, enggak di Kuningan? Kalau misalkan untuk masa sekolah nih, SD, SMP, SMA gue di Kuningan. Nah, cuman dari kecil sampai umur sekitar 4 tahun, gue di sini dulu nih. Baru pas mau masuk SD pulang. Nah, selepas SMA kesini lagi. Jadi ibaratnya lahirnya itu di Jawa Barat, tapi besarnya di Banten. Makanya bagi gue secara pribadi, Jawa Barat dan Banten itu ya rumah yang sama lah. Sama aja lah gitu, sama ya. aja. Cuma beda bahasa sama budaya mungkin ya. Entah apa, banyak juga yang bilang kalau Sunda tuh bukan ras gitu. Bukan suku ya? Bukan suku. Tapi apa? Tapi ada yang bilang bahwasanya Sunda ini adalah ajaran. Oh, ajaran. Iya. Begitu. Nah, gue juga mau tahu juga nih ketua. Pas apa namanya? Tadi lu sebutin juga keluarga lu itu gitu kan. Terus lu kuliah jurusan hukum, tapi kesibukan lu sekarang apa nih? Oh, Ini kan aneh juga nih, gitu kan? kalau misalkan kesibukan hari ini 3 sebetulnya ketua. Apa?
Yang pertama memang berorganisasi, yang kedua kuliah, yang ketiga kerja. Nah kerja ini, gue kebetulan kerja di salah satu perusahaan swasta lah. Itu bekerja di salah satu perusahaan swasta, ya yang bergerak dalam bidang perbankan lah. Di perbankan. Jadi apa lu tuh? Ya mungkin bisa dibilang sih kalau kata orang-orang supervisor. Gitu. Itu aja. Meskipun ya kerjanya di lapangan. Supervisor sales ya? Ya supervisor marketing. Jadi gue itu punya tim, itu tim khusus yang memang di bawahnya itu tugasnya ya buat nasabah salah satu bank swasta lah. Kayak gitu. Nanti gue izin juga nih ketua sama lu buat ngundang adik-adik PMRS nih biar kita kan tahu lebih dalam nih mengenai PM. Gue udah undang juga kemarin teman-teman dari Permatara sama Prasojo ketua. Ya kita bahas lah mengenai mereka gitu kan dari dunia perantauan segala macam, kemudian kesini, kemudian tantangannya apa gitu kan. Harus bisa yang anak sininya harus bisa menerima, kemudian yang anak rantaunya harus bisa menyesuaikan. Sebenarnya konsepnya itu kan begitu doang gitu. Betul. Biar jaga kerukunan aja betul. kan. Saling menghargai satu sama lain. Ya, kira-kira begitulah gitu kan. Nah, ketua, tapi berbicara perkuliahan gitu. Apa sih yang bikin lu sampai hari ini masih kuliah? Ya sebetulnya kalau misalkan dibilang masih kuliah sampai hari ini kendalanya yaitu ketua. Kemarin itu ada beberapa mata kuliah nih temen-temen nih, gue belum tuntas gitu. Tapi sampai hari ini ya gue udah aman lah. Gue sekarang lagi bimbingan. Kebetulan sekarang bab 4 gitu. Jadi kemarin kendala-kendalanya ya itulah. Karena lu sibuk kerja juga mungkin ya sama organisasi ya. Kerja dan organisasi. Tapi ya kalau bisa buat teman-teman khususnya adik-adik nih jangan ditiru lah, diseimbangkan gitu. Boleh berorganisasi tapi jangan lupa terhadap kewajiban utamanya khususnya kuliah gitu. Tapi lu ngambil hukum apa emang ada cita-cita jadi lawyer apa mau gimana tuh? Kalau mau lanjut S2 jadi dosen? Kalau misalkan itu memang sebetulnya cita-cita dari dulu ketua. Kenapa? Menurut gua gitu ya, entah nanti advokat dan lain sebagainya yang memang berbicara terkait hukum itu salah satu pekerjaan yang mulia di antara pekerjaan-pekerjaan lain. Kenapa gitu? Karena memang tugasnya itu, tugas pokok dan fungsinya nanti kita itu membantu orang gitu ketua. Dan memang sebetulnya yang melatar belakangi gua ngambil ilmu hukum itu atau fakultas hukum itu, gua berkaca di daerah gua ketua. Itu di daerah gua kan yang tadi gua bilang nih, gua dari Kabupaten Kuningan, kebetulan memang agak Kuningan Timur lah, pojok gitu. Dan kebetulan ujung banget gitu, dan kebetulan mungkin hari ini ya valid lah insya Allah gitu. Gua mungkin di kampungan gua nih orang pertama yang baru kuliah itu ngambil di hukum. Dengan beberapa permasalahan gejala sosial yang terjadi di masyarakat nih di kampung gua ngerasa gitu kita perlu anak muda gitu yang memang punya basically itu terkait dengan hukum gitu. Jadi supaya kita bisa ngebantu masyarakat, ngebantu advokasi dan lain sebagainya. Berarti lu canangan lu ke depan nih setelah lulus kuliah mau balik ngebangun desa gitu. Pengennya pulang ke daerah. Iyalah gitu. Jadi karena gini juga ketua, banyak kan orang-orang ngerantau gitu. Kemudian ketika kembali ke daerah dikatakan lu udah ngerantau lama-lama gitu kan, kuliah, kerja segala macam. Lu balik ke daerah lu gagal ya. Kan pasti kan ada stigma itu ketua gitu kan. Nah, tapi kan yang memang lebih baik ya kayak gini. Jadi lu kuliah, balik, ya lu ngebangun desa lu. Itu kan lebih aware lah maksud gua ya. Lebih aware ke desa. Dan juga pasti masyarakat desa effortnya lebih baik lah menyambut kedatangan kita gitu kan. Benar-benar. Nah, progres lu ke depan untuk desa lu ketua apa nih kira-kira? Menjadi kades nih. Kalau itu kayaknya harus dibicarainnya di belakang. Oh gitu. Cuman memang punya tujuan lah, punya niatan suatu saat kalau misalkan gua sudah merasa balance dalam artian dari segi finansial, dari segi pengalaman, keilmuan maupun jaringan, gua pengen bener-bener ya mewakafkan diri gua untuk di daerah. Tapi kan iya emang kayak gitu ketua, proses terakhir kita kan pengabdian gitu kan. Kalau kita tidak bisa mengabdikan diri kita untuk sesuatu kan gua rasa apa yang kita cari di sini sia-sia gitu kan. Betul. Jadi emang bagus nih ketua nih, berarti kan udah balance lah. Dia kuliah ngerantau gitu kan untuk kembali ke desa, mencoba mengabdikan dirinya untuk desa. Ini panutan banget nih buat anak-anak Sunda yang ada di Unpam nih ketua gitu kan. Boleh lah. Ya udah ketua, mungkin langsung aja nih pesan dan pesan buat lu ke depan buat teman-teman dari Sunda khususnya gitu kan yang ada di kuliah di Unpam gitu hari ini, apa kira-kira
pesan lu gitu Oke. buat teman-teman. Terima kasih sebelumnya nih, tanpa bermaksud mendiskreditkan teman-teman lain nih di luar daripada Sunda gitu, khususnya kawan-kawan yang berasal dari Sunda. Mungkin lagi-lagi bukan menggurui bahasanya ya, tapi kita ya sharing dan memberikan arahan aja gitu. Untuk teman-teman yang memang berasal dari Sunda, dari daerah, datang ke sini untuk belajar, mengaktualisasikan ilmu pengalaman yang dimiliki gitu. Yang pertama, khususnya di Tangerang Selatan, teman-teman itu harus punya jiwa kekeluargaan yang kuat, ketua. Itu yang pertama, harus mau saling gotong royong, saling membantu satu sama lain. Terus yang kedua, harus punya ibaratnya target yang harus dicapai di kemudian hari. Jadi saat teman-teman yang tadi udah kita bicarain mungkin ketua, kita datang dari daerah ke sini buat belajar dan lain sebagainya, suatu saat gitu, yang kita tanam di sini harus kita tuai di kemudian hari. Dan itu harus dibawa ke daerah. Jadi untuk teman-teman yang dari Sunda, tetap dalam satu gerbong yang sama, gitu kan? Tetap dalam satu gerbong yang sama, tetap dalam satu ikatan yang sama. Kita saling membesarkan satu sama lain, kita saling merawat satu sama lain, dan kita saling membersamai satu sama lain. Insya Allah, aku yakin kalau misalkan hal itu kita lakukan di sini khususnya, ya kita semakin kuat dan kita semakin terarah ke depannya. Oke, Tua, terakhir harapan lu buat diri lu sendiri. Harapan untuk diri gua sendiri, mudah-mudahan di 2022 ini semakin baik, semakin sedikit minta maaf lah, semakin sedikit minta maaf dan gak ngulang-ngulangi lagi. Dan mudah-mudahan juga nih ke depan ya gua menjadi orang yang bermanfaat. Ya seenggaknya kalau gua belum bisa bermanfaat bagi orang yang banyak, gua bisa bermanfaat bagi diri gua sendiri atau ya lingkungan gua lah. Ya. Itu paling. Sama lulus kuliah tahun Sama ini. lulus kuliah. Ya. Tahun ini harus lulus kuliah karena ada satu ancaman sebetulnya kalau tahun ini nggak lulus kuliah. Degradasi. Udah itu aja mungkin ketua ya. Siap. Thank you banget nih buat waktunya nih. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah. Siap, Itu siap. kan di kemudian hari. Oke, mungkin teman-teman itu aja nih dari Kang Agus. Terima kasih banyak nih. Kokolotna Sunda Unpam. Aduh. Ya kan? Mungkin itu aja. Dadah.